Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai penganggaran sektor publik, mengenal anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Daniel Firmansyah, NPM 190 130 10 001. Yang kedua ada Foni Melindawati, NPM 190 130 10 017. Yang ketiga ada Muhammad Andi Hakim, NPM 190 130 10 224. Definisi APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD ditetapkan setiap tahun untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian daerah berdasarkan fungsi alokasi APBD. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN, yaitu mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember tahun yang bersangkutan. APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi APBD. Yang pertama ada fungsi otorisasi, yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua ada fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat ada fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima ada fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam ada fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Prinsip-prinsip APBD. Yang pertama ada kesatuan. Asas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara maupun daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua ada universalitas. Asas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga ada tahunan. Asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Yang keempat ada spesialitas. Asas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan dirinci secara jelas peruntukannya. Yang kelima ada akrual. Asas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.
Yang keenam ada kas. Asas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan uang dari atau ke kas daerah. Kekuasaan atas pengelolaan APBD dipegang oleh pihak-pihak yang berwenang. Yang pertama, bagian pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yaitu dipegang oleh kepala daerah selaku kepala pemerintahan suatu daerah. Sedangkan untuk koordinator pengelolaan keuangan daerah yaitu dipegang oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Sumber-sumber penerimaan APBD terdiri dari yang pertama yaitu dari pendapatan asli daerah atau PAD. PAD ini merupakan penerimaan yang diperoleh dari pungutan-pungutan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah, dan keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik daerah. Untuk yang kedua yaitu dari dana perimbangan. Dana perimbangan sendiri yaitu dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja daerah. Dana perimbangan ini meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang ketiga yaitu dari pinjaman daerah. Dan yang keempat dari penerimaan lain-lain yang sah. Penerimaan ini meliputi penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, kemudian jasa giro dan pendapatan bunga. Kemudian bisa juga dari keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan dari komisi penjualan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Selanjutnya yaitu tentang belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 31 Ayat 1, klasifikasi belanja daerah dibedakan berdasarkan 3 urusan. Yang pertama berdasarkan urusan wajib, yang kedua berdasarkan urusan pilihan, dan yang ketiga berdasarkan urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Untuk klasifikasi belanja daerah menurut urusan wajib mencakup beberapa hal. Yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga pekerjaan umum, kemudian perumahan rakyat, dan lain sebagainya. Untuk klasifikasi belanja daerah menurut urusan pilihan mencakup yang pertama pertanian, yang kedua kehutanan, yang ketiga energi dan sumber daya mineral, kemudian pariwisata, dan lain-lain. Sedangkan untuk klasifikasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja mencakup dua hal. Yang pertama belanja tidak langsung dan yang kedua belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, subsidi, dan bantuan sosial. Sedangkan untuk belanja langsung meliputi belanja barang dan jasa serta belanja modal. Oke, selanjutnya ada proses penyusunan APBD. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan pelanggaran pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pemerintah melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran yang terdiri dari yang pertama ada penyusunan dan penetapan APBD, yang kedua ada pelaksanaan dan penatausahaan APBD, dan yang ketiga ada pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Selanjutnya, penetapan APBD. Penetapan APBD ini memiliki 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD. Tahap yang kedua, evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Yang tahap ketiga, penetapan Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Selanjutnya ada pelaksanaan APBD. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dikelola dalam APBD. Selanjutnya, setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan menerima pendapatan daerah
wajib melaksanakan pemungutan dan penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan. Lalu penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. Selanjutnya penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 hari kerja. Lalu jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Lalu pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Nah, selanjutnya ada perubahan APBD. Perubahan APBD ini dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Keadaan darurat, keadaan luar biasa. Terus perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.